Nama saya Kesel Kesi Kalafalah dengan NPMC 10230060 akan menjelaskan tentang imbalan kerja kasus 1. PT Sejahtera memiliki 10 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar Rp100.000 untuk 5 hari kerja selama tahun 2012. Karyawan yang cuti 5 hari 2 orang, sedangkan sisanya cuti 2 hari kerja. Buatlah ayat jurnal atas cuti tersebut dengan pengakuan yang diakumulasi dan tidak diakumulasi. Kita hitung dulu jumlah karyawan sebesar 10 orang, lalu karyawan mengambil cuti ada 2 karyawan 5 hari kerja dan 8 karyawan 2 hari kerja, dan cutinya yaitu sebesar Rp100.000 untuk 5 hari kerja. Biaya cutinya yang pertama 2 dikali 5 dikali 100.000 sama dengan Rp1 juta, lalu ada 8 dikali 2 dikali 100.000 sama dengan Rp1.600.000, lalu dengan total Rp2.600.000. Lalu ada yang tidak mengambil cuti, yaitu 8 dikali 3 dikali 100.000 sama dengan Rp2.400.000. Lalu kita jurnal. Yang pertama, yang jurnal pengakuan diakumulasi ada beban cuti karyawan untuk utang gaji sebesar Rp2.400.000. Lalu ada beban cuti karyawan to cash sebesar Rp2.600.000. Lalu untuk jurnal pengakuan yang tidak diakumulasi ada beban cuti karyawan to cash sebesar Rp2.600.000. Saya Cevara Masista dengan NPMC 10230041 akan menjelaskan mengenai kasus 2 dari materi imbalan kerja. Di sini yang A-nya kita diminta untuk membuat jurnal pembayaran iuran BPJS setiap bulannya. Di mana bulanannya ini kita hanya tinggal beban BPJS karyawannya di debit dan cashnya di kredit. Besarannya ini Rp1.500.000. Rp1.500.000 ini kita tinggal kalikan saja antara 10 dari total karyawannya dengan besaran iurannya Rp150.000. Jadi total Rp1.500.000. Untuk yang B-nya kita diminta untuk jurnal pengakuan BPJS jika PT Sejahtera ini baru membayar 10%. Jadi tinggal kita buat saja, di debitnya ada beban tetap, bebannya di debit yaitu beban BPJS karyawannya Rp1.500.000. Dan karena tadi kita baru bayar 10%, kita tinggal kalikan saja Rp1.500.000 dengan 10%, yaitu Rp150.000. Jadi kasnya sini kita baru keluarkan Rp150.000 dan sisanya itu kita anggap itu utang karena kita memiliki kewajiban untuk melunasi uang tersebut di kemudian hari. Untuk yang bagian C-nya kita diminta membuat jurnal pembayaran utang beban BPJS yang sebelumnya. Di sini kita tinggal buat di debitnya ada utang BPJS dan di kreditnya ada cash. Karena utang ini kita telah membayar, jadi dia kita hapus, yaitu sebesar Rp1.350.000. Dan untuk cashnya karena kita membayar, adanya uang yang keluar dari cashnya di kredit dengan besaran yang sama Rp1.350.000. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikra Aldira dengan nomor NPM C10210184. Selanjutnya, saya akan membahas soal kasus ketiga mengenai imbalan kerja, di mana pada soal kasus ketiga ini diketahui nilai kini kewajiban imbalan pasti di awal tahun 2021 sebesar Rp550.000. Lalu ada nilai wajar aset program di awal tahun sekian sebesar Rp400.000. Dan juga ada biaya jasa kini sebesar Rp70.000, tingkat diskonto 12%, tingkat hasil yang diharapkan 15%, iuran sebesar Rp48.000, imbalan Rp32.000, penurunan atau kenaikan kewajiban Rp1.000, lalu selisih aktual atas harapan sebesar Rp44.000. Diminta
Yang pertama, hitunglah nilai kini kewajiban imbalan akhir dan nilai wajar aset akhir tahun 2021. Lalu yang kedua, buatlah perhitungan tabel koridor dan jurnalnya, dan buatlah perhitungan tabel laba komprehensif dan jurnalnya. Untuk penyelesaiannya, kita akan menghitung poin yang pertama, yakni menghitung nilai kini kewajiban imbalan akhir dan nilai wajar aset akhir tahun 2021. Pertama, kita akan menghitung nilai kini kewajiban imbalan akhir di tahun 2021, di mana untuk menghitungnya kita menghitung saldo awal dari nilai kini kewajibannya yang di awal tahun 2021 itu sudah diketahui sebesar 550.000. Lalu kita jumlahkan dengan biaya jasa kini sebesar 70.000, lalu dijumlahkan lagi dengan biaya bunga sebesar 66.000 yang merupakan hasil perhitungan dari saldo awal nilai kini kewajiban sebesar 550.000 dikalikan dengan tingkat diskontonya 12%, maka hasilnya segini, 66.000. Lalu ditambah lagi dengan imbalannya sebesar 32.000, lalu dikurangi dengan penurunan atau kenaikan kewajiban sebesar 32.000. Maka hasil nilai kini kewajiban imbalan akhir tahun 2021 yakni sebesar 686.000. Oke, selanjutnya kita hitung nilai wajar aset akhir tahun 2021, di mana untuk nilai wajar aset di awal tahun 2021-nya itu sama sebesar 550.000 untuk saldo awalnya. Lalu kita tambahkan dengan hasil yang diharapkannya itu sebesar 82.500. Ini dihitung dari 400.000, yang mana 400.000 ini nilai wajar aset program di tahun sekian dikalikan dengan tingkat hasil yang diharapkannya sebesar 15%. Lalu kita tambahkan lagi dengan iuran sebesar 48.000, lalu dikurangi dengan imbalan sebesar 32.000, dan juga dikurangi dengan selisih aktual atas harapan sebesar 44.000. Maka hasil untuk nilai wajar aset akhir tahun 2021 yakni 604.500. Selanjutnya ke poin yang kedua, yakni membuat perhitungan tabel koridor dan jurnalnya. Untuk tabel koridornya seperti ini, di mana terdapat kolom jurnal, nilai kini kewajiban, aset, dan juga aktuarial loss. Untuk di kolom jurnalnya ini ada 3, yakni beban, kas, dan juga liabilitas. Untuk kolom beban ini, itu ada biaya jasa kini, itu sebesar 70.000, ditambah dengan biaya bunga sebesar 66.000, lalu dikurangi dengan hasil yang diharapkan sebesar 82.500. Maka hasilnya segini, 53.500. Lalu di kolom jurnal kasnya itu ada iuran sebesar 48.000. Maka untuk saldonya sebesar 48.000. Lalu di sini untuk nilai kini kewajibannya itu sama seperti sebelumnya perhitungannya. Jadi untuk saldonya itu sebesar 686.000. Lalu untuk asetnya pun juga sama, 604.500. Lalu di sini di kolom actuarial loss ini itu ada penurunan, karena ada penurunan atau kenaikan kewajiban, maka terdapat kolom actuarial loss. Jadi ini dihitung 32.000, lalu ditambahkan dengan selisih aktualnya. Selisih aktual atas harapannya itu sebesar 44.000, maka hasilnya segini, 76.000. Dan untuk kolom liabilitas ini sebesar 5.500, di mana 5.500 ini penerimaan dari nilai kini kewajiban yang sebesar 686.000 itu dikurangi dengan aset programnya sebesar 604.500, lalu dikurangi dengan kerugian aktuaria yang belum diamortisasi sebesar 76.000. Maka hasilnya untuk net liabilitas manfaat pensiunnya sebesar 5.500. Lalu untuk jurnalnya itu seperti ini, di debit beban pensiun sebesar 53.500, lalu di kreditnya ada kas sebesar 48.000, lalu di kreditnya juga ada liabilitas sebesar 5.500.
Oke, lanjut ke poin yang terakhir, di mana kita membuat perhitungan tabel laba komprehensif dan jurnalnya. Untuk tabel laba komprehensif ini hampir serupa dengan tabel koridor yang sebelumnya, hanya tidak ada kolom aktuarial loss-nya, tapi di jurnalnya ini ada kolom pendapatan komprehensif, di mana untuk bebannya juga masih sama ya, segini, sebesar 53.500. Ini jurnal tahun berjalannya segini. Lalu di kolom kasnya juga sama 48.000. Lalu di sini ada pendapatan komprehensif, itu dari sini penurunan atau kenaikan kewajiban sebesar 32.000, lalu ditambahkan dengan selisih aktual atas harapannya 44.000, maka hasilnya segini, sama 76.000. Lalu di liabilitasnya itu sebesar 81.500, dimana liabilitas ini itu perhitungannya dari ini, yang nilai kini kewajiban ini diselisihkan dengan nilai asetnya yang sebesar 604.500, maka hasilnya segini, 81.500. Nah, lalu untuk jurnalnya itu di debit beban pensiun sebesar 53.500, lalu di debitnya pendapatan atau rugi kompresif lain sebesar 76.000, lalu di kas kreditnya, itu ada kas sebesar 48.000, lalu ada juga liabilitas sebesar 81.500. Oke, baik, cukup sekian penjelasan soal kasus imbalan, kasus yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.